Halo, selamat malam pemirsa. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres, baliho serta baju kampanye Prabowo Gibran nampak beredar. Tidak hanya itu, deklarasi Prabowo Gibran untuk menjadi pasangan Capres-Cawapres 2024 telah dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa mereka sangat percaya diri seolah MK akan mengabulkan gugatan tersebut. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Baliho Prabowo Gibran sambut putusan MK. Bersama saya, Afiani Malik. Baliho Prabowo Gibran sambut putusan MK. Baliho Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka marak bermunculan di mana-mana menyambut putusan uji materi tentang batas usia Capres Cawapres di Mahkamah Konstitusi pada Senin mendatang 16 Oktober. Baliho itu misalnya nampak di sejumlah titik strategis Kota Kudus, Jawa Tengah. Pemasangan baliho Prabowo Gibran itu dilakukan oleh pengurus Gerindra dan relawan Gibran setempat. Tak hanya itu, di media sosial muncul video pembuatan kaos Prabowo Gibran. Kaos yang berkarung-karung itu siap diedarkan. Dukungan untuk duet Prabowo Gibran datang juga dari relawan pro Joko Widodo. Putusan mahkamah yang disebut penjaga konstitusi itu terkait uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal itu mengatur soal batas usia minimal Capres-Cawapres berumur 40 tahun. Para memohon meminta batas usia minimal 40 tahun diturunkan dengan berbagai usulan. Belum bisa dipastikan putusan MK seperti apa. Namun, MK Anwar Usman dalam kuliah umum di Universitas Sultan Agung, Semarang pada Sabtu 9 September memberikan atensi untuk lahirnya pemimpin muda seperti yang dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu menepis bila pidatonya terkait putusan lembaga yang dipimpinnya. Gugatan batas usia capres itu diduga untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini menjabat Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Jika MK mengabulkan gugatan itu dan berlaku pada pemilu 2024, maka hal itu ibarat ular cari pukul. Pasalnya, sebagian besar pakar hukum tata negara dan sejumlah mantan ketua MK menegaskan bahwa MK tak memiliki kewenangan untuk memutuskan batas usia capres karena ketentuan itu bersifat open legal policy, yakni kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Ketentuan batas usia bukan sebuah pelanggaran konstitusi. Bila MK tetap nekat memutuskan, maka akan menimbulkan kegaduhan, bahkan keguncangan. Karena pertama, MK memutuskan yang bukan ranahnya. Kedua, bila Gibran mau dipasangkan dengan Prabowo, maka akan menimbulkan ketegangan politik antara koalisi pendukung baca pres Prabowo dan PDI Perjuangan karena Gibran adalah kader banteng moncong putih. Bisa pula konflik antara Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, maju tidaknya Gibran sebagai bacawa pres pasca putusan MK nanti, maka keputusan akhir adalah pada Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI itu tak bisa berkilah bahwa anaknya punya hak konstitusi. Joko Widodo harus berpikir panjang untuk mengizinkan putra sulungnya menjadi pendamping Prabowo atau Ganjar Pranowo karena sama saja dengan membangun politik dinasti di tanah air. Konsolidasi demokrasi membutuhkan kematangan elitnya dalam menyikapi permasalahan berbangsa dan bernegara. Politik bukan tujuan. Politik adalah sarana untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Proses politik yang matang, bukan karbitan atau aji mumpung, akan melahirkan pemimpin yang tangguh dalam menghadapi dinamika seabrek permasalahan di negeri ini. Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah keluarga. Para punggawanya adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan, menguasai hukum tata negara,
memiliki pandangan yang luas dan bijak dan berjiwa kenegarawanan. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa. Baliho Prabowo Gibran sambut putusan MK. Dan sudah bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Arief. Kita menyoroti baliho Prabowo Gibran. Sebenarnya bukan baliho, ya sudah lebih banyak lagi. Bahkan ada yang sudah ketahuan cetak kaos gitu ya, Mas. Nah, banyak pihak yang kemudian menyoroti ini sebagai, wah jangan-jangan sudah tahu putusan MK apa jadinya sehingga berani percaya diri untuk melakukan pencetakan baliho dan lain-lain. Mas Arief melihat ini hanya strategi gimmick politik atau memang ada sesuatu di balik pencetakan baliho dan lain-lain ini? Ya, Afi, apapun akan dilakukan oleh banyak pihak ya. Apabila kita sekarang atau mereka melihat bahwa ada approval rating yang sedemikian sangat tinggi di masa periode yang kedua dari Presiden Jokowi sampai 80%, itu merupakan salah satu trigger di mana siapapun itu akan akan menggunakan situasi itu untuk mengkait-kaitkan Presiden Jokowi untuk di proses dia atau untuk dalam upaya dia untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi situasi ini merupakan salah satu hal yang wajar untuk kita lihat. Jadi pragmatisme politik itu memang benar-benar terlihat. Dan sehingga kalau misalnya ada orang yang sudah siap-siap membuat berkarung-karung kaos untuk bisa segera dijadikan bagian dari proses tersebut, atau bahkan mereka mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu yang akan menjadi keputusan MK, saya pikir itu wajar ya. Meskipun pada akhirnya kewajaran itu akan terpulang pada situasi dari apakah itu pantas atau tidak. Karena harus kita ingat bahwa amanat reformasi kita, di mana kita berjuang mati-matian bukan saja pikiran dan waktu, tapi juga ada darah di sana, di mana kita anti atau berjuang untuk melawan namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Itu merupakan salah satu hal yang harusnya menjadi kesadaran kita untuk amanat reformasi yang kita harus lanjutkan. Jadi kepantasan tersebutlah atau kesadaran kita pada amanat reformasi itulah yang pada akhirnya harus kita pahami baik-baik. Karena bukan berarti Gibran tidak boleh punya karir politik. Boleh, itu hak politik Gibran. Hak politik dia. Bukan berarti seseorang yang anak presiden tidak boleh jadi presiden, boleh. Tapi lebih kepada bagaimana sekarang prosesnya. Apabila proses dianggap pantas, prosesnya dianggap tidak ada unsur pragmatisme, saya pikir itu merupakan hal-hal yang wajar saja. Oke, lalu kemudian juga ada isu atau wacana yang melihat bahwa proses yang dilakukan di MK saat ini kental sekali dengan KKN karena ketua MK-nya adalah ipar dari presiden, mencoba mungkin suasananya menggolkan atau membuat jalan mulus untuk sang putra presiden gitu. Sampai ada sindiran dari netizen mengatakan MK bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Bagaimana aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa diserap oleh MK, Mas? Ya. Afi, yang namanya aspirasi masyarakat itu tentunya akan sangat simpel ya. Mereka akan melihat MK sebagai Mahkamah Keluarga atau apa. Tetapi kita harus berpulang lagi pada situasi di mana beberapa pakar hukum tata negara sudah menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk memutuskan hal ini. Karena apa? Karena ini merupakan suatu hal yang disebut sebagai open legal policy. Sebuah peraturan perundang-undangan merupakan hasil karya dari para legislator atau para wakil kita yang ada di parlemen. Dan proses tersebut itu menghasilkan legislasi. Dan legislasi itu adalah refleksi dari apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini berdasarkan ruang dan waktunya. Mungkin ada sebuah legislasi yang dianggap tidak sesuai dengan ruang waktunya, yang dibutuhkan sekarang atau 10 tahun ke depan. Lebih muda pemimpinnya atau dan lain-lain. di Indonesia, pokoknya di wilayah lingkup kita ya. Atau mungkin bahkan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang buruk sekalipun. Tapi belum tentu peraturan perundang-undangan itu merupakan sebuah peraturan perundangan yang inkonstitusional. Jadi kalau misalnya sekarang pasal 169Q Undang-Undang 7 2017 ini dianggap sebagai sebuah
peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan ruang dan waktu kita, Ya. bukan loh berarti itu Haknya MK iya, untuk memutuskan. bukan berarti haknya MK atau bukan berarti sebuah aturan yang inkonstitusional juga. Jadi kita memang kalau misalnya itu yang terjadi, kita harus kembalikan itu ke parlemen Ya. untuk dijadikan sebagai sebuah bahan amandemen atau revisi di kemudian hari. Jadi bukan sekarang lewat MK, tapi lewat sebuah proses politik yang berbeda, yakni lewat parlemen. Mas Arief, jika di dalam putusan kita mengatakan jika MK tetap nekat memutuskan untuk mengabulkan Ya. gugatan itu akan menimbulkan kegaduhan bahkan keguncangan. Apakah kemudian MK siap menerima resiko itu? Apalagi jelang pemilu yang tentunya juga punya daya magnet termasuk daya gesek sendiri di masyarakat. Saya melihat bahwa keguncangan itu tidak akan menjadi keguncangan yang berarti. Mengingat itu tadi, bahwa kita punya situasi di mana popularity poll-nya atau approval ratingnya presiden adalah sangat-sangat tinggi, yakni 80%. Meskipun kita tidak bisa menjamin bahwa 80% itu akan tetap di situ atau akan turun atau naik, itu tidak bisa menjamin hari ini. Iya. Namun salah satu hal yang akan kita dapati adalah paling tidak kita akan mendapati public discourse-nya akan seperti apa. Dan dengan hal ini kita berharap bahwa akan ada pelajaran politik yang baru yang pada akhirnya bisa dipetik oleh masyarakat tentang apa yang menjadi bagian yang perlu kita jadikan referensi buat masa kita ke depan. Jadi kalau misalnya MK menyadari bahwa ini adalah open legal policy dan itu dikembalikan ke parlemen, saya pikir itu juga merupakan salah satu poin di mana dukungan politik akan siap untuk pada akhirnya menyambut itu semua. Itu ya. Ya, karena itu merupakan kalau sesuatu hal dilempar ke parlemen memang it takes longer time ya untuk membahas itu, tapi bukan berarti bahwa itu merupakan sebuah proses yang tidak ada pembelajarannya. Ya, oke. Mas Arief, kita harus jeda dulu. Ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Banyak pihak yang melihat bahwa putusan MK ini menjadi salah satu pintu masuk bagi pihak-pihak manapun itu yang ingin mendorong Gibran untuk maju dalam bursa Pilpres 2024. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bagaimana mungkin melirik kader partai lain? Ya itu kan lelucuan politik yang nggak lucu aja. Karena di PDIP itu punya komitmen yang jelas dan punya budaya yang disebut dengan kesetiaan. Loyalty itu menjadi primari ya oleh kader, dan kader PDIP tentu orang masuk ke PDIP tentu ada kesamaan ideologi. Ya, idealisme itulah yang mengikat orang untuk setia pada PDIP. Jadi apa yang diperbincangkan, ya, didiskusikan terus diopinikan sampai hari ini itu kan masih halusinasi yang belum menjadi realitas. Ya. Dan kita di PDIP senyum manis saja, Pak. Baik, Mas Arief, kita sama-sama dengarkan statement dari Kapitra Ampera, perwakilan dari PDI Perjuangan yang melihat bahwa satu ya, mana mungkin berani melirik kader partai lain. Kedua, yang ditekankan adalah soal komitmen dan loyalitas. Itu dianggap sangat penting buat PDIP. Kita lihat bahwa kemudian situasi ini kan setiap hari menjadi pembahasan jelang 16 Oktober pembacaan keputusan dari MK. Bagaimana Mas Arief melihat ini? Apakah memang akan berpindah jika MK meloloskan atau ternyata ujian dari loyalitas dan komitmen itu akan terlewati dengan baik bagi Gibran? Betul, Afi. Salah satu hal yang sekarang dijadikan ujian itu sebenarnya bukan ujian kepada MK saja ya untuk melihat perannya dia akan seperti apa. Seberapa jauh mereka akan memberikan pembelajaran politik terhadap bangsa Indonesia di masa mendatang agar generasi muda kita bisa belajar tentang integritas, tentang berbagai macam hal yang pada akhirnya visioner terhadap pendidikan politik di Indonesia. Tetapi ujian ini juga ada di keluarganya Presiden Jokowi, bahkan buat Pak Jokowi sendiri. Dalam hal beliau mempertahankan bagaimana beliau dianggap sebagai kader setia dari Partai PDI Perjuangan, itu juga merupakan ujian buat beliau. Kader terbaik bahkan disebut. Kader terbaik, seorang ayah ya yang bisa mengarahkan
tentang value atau nilai kesetiaan atau Gibran sendiri, bagaimana dia melihat kesetiaan pada partainya, itu juga merupakan salah satu ujian yang kita sekarang lihat bersama-sama. Jadi saya yakin bahwa dari pihak keluarga Presiden Jokowi juga itu mereka pasti lagi berpikir ekstra keras untuk memastikan langkah apa yang akan terjadi, karena saya yakin komunikasi baik itu secara verbal maupun secara batin itu harus bisa dibaca oleh siapapun, termasuk oleh hakim konstitusi yang 9 orang itu yang nanti akan memutuskan. Jadi ini merupakan sebuah ujian bukan saja buat bangsa ini, buat MK, tapi juga buat keluarga Presiden Jokowi. Oke, kalau kemudian kita melihat ini Prabowo, Gibran dan lain-lain itu memang kemudian Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa, seakan-akan masih menunggu hasil putusan dari MK sendiri. Nah, Mas, akan jadi bebankah kemudian jika ternyata skenario yang beredar ini terjadi? Ini kan kalau tadi Pak Kapitra katakan, itu halusinasi saja. Sementara ada satu pihak yang mengatakan, halo, itu realita. Bagaimana melihat itu antara halusinasi dengan realitas politik? Iya, kalau realita politiknya kita bisa saksikan ya bahwa dengan approval rating Presiden Jokowi yang 80% yang sangat tinggi itu merupakan sebuah daya tarik buat pihak-pihak tertentu. Dan kita bisa lihat dalam hal ini misalnya Koalisi Indonesia Maju itu benar-benar akan menjadikan itu sebagai salah satu bagian dari strategi pemenangan. Jadi kita tidak ragu lagi lah bahwa kalau ada pihak yang mau menang, mereka pasti akan menggunakan strategi yang paling jitu, termasuk menghadirkan keturunan dari Presiden Jokowi untuk bergabung bersama mereka. Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang kita lihat sebagai sebuah realita. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada PDI Perjuangan yang sangat yakin dengan nilai yang dianut oleh para kadernya, yaitu tidak ada masalah. Namun apabila nanti keputusan MK berkata lain, memutuskan untuk bisa menghadirkan capres yang usianya di bawah 40 tahun, dan saya pikir itu merupakan salah satu ujian yang cukup berat ya buat PDIP dan juga kembali lagi kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Oke, baik. Kita harus jeda kembali, Mas Arief. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga saat Gibran dan Presiden Jokowi mengatakan, ya tapi kemudian semua terserah kembali ke pilihan masyarakat. Apa itu arti dalam kalimat itu? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini kami tampilkan polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Pertanyaannya, apa yang akan diputuskan MK terkait gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres 2024? Jadi tipis sekali Mas Arief, ada yang mengatakan, mungkin memprediksi ya, kayaknya MK akan mengabulkan ini 49%. Ada yang yakin bahwa MK ini akan menolak sekitar 51%. Jadi memang tipis sekali antara mengabulkan dan menolak. Masih 50-50 lah kurang lebih. Dan ini saya pikir ini adalah buah dari approval rating ya. Approval ratingnya mengatakan seperti itu ya. Baik, ada satu komentar dari netizen Budiana Siswayudi yang mengatakan, jika peraturan atau perundang-undangan dibuat hanya untuk meloloskan karir politik seseorang, ini cara yang tidak sehat. Oke, Mas Arief, kalau misalnya Pak Jokowi dan Mas Gibran sama-sama mengatakan bahwa ya kita lihat sajalah mau anak siapa, kalau kemudian rakyat berkehendak silakan. Kembali kepada pilihan masyarakat. Approval rating Pak Jokowi di atas 80% adalah pilihan masyarakat. Tapi soal kemudian apakah MK sebaiknya menolak gugatan ini juga suara masyarakat. Bagaimana menilai bahwa suara masyarakat ini real, bukan hal yang bisa dipolitisasi? Suara masyarakat itu harus diinterpretasikan sebagai suara yang lebih murni ya. Bahwa ini tidak boleh kemasukan sama interpretasi politik atau strategi pemenangan atau dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat bahwa masyarakat itu sebenarnya pure, bahwa mereka punya hati nurani, bahwa hati nurani yang nggak seberapa kepake atau kalah sama akalnya atau kalah sama amplop itu udah lain hal. Tetapi hati nurani itu kan sesuatu yang ada di jiwa tergelap sekalipun. Jadi kalau misalnya itu kita kampanyekan bahwa gunakanlah inner conscience kita untuk memahami amanat reformasi, bahwa tidak kita berperang terus melawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Mudah-mudahan ini juga akan pada akhirnya menjadi values mereka gitu ya, bahwa
seseorang bukan berarti kita hilangkan hak politiknya, tapi kewajaran, kepantasan merupakan salah satu hal yang kita bela. Agar gini, legacy dari Presiden Jokowi yang sudah terbangun sedemikian kokoh, sedemikian baik, itu juga akan diselamatkan dengan bagaimana hati nurani itu akan digunakan dalam pengambilan keputusan bagi keluarga tersebut. Oke, baik Mas Arief. Dan waktu akan membuktikan tanggal 16 Oktober nanti keputusan MK akan seperti apa, termasuk juga masuk ke masa pendaftaran. Betul. Semua spekulasi ini akan terjawab Kita segera. saksikan nanti ya. Baik, Mas Arief terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afir Malik undur diri, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Have a nice weekend. Bye-bye. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.